Putusan itu mengikat seluruh dimensi alam, kayak gitu. Sengketa pemilihan itu kan ada dua prase berarti. Prase yang pertama adalah sengketa. Hipotesis di atas kepala saya ini adalah pasal selundupan. Wakil kepala daerah yang punya bupatinya itu berhenti sementara, itu ketar-ketir takut nggak bisa ikut pilkada karena dikategori 1 periode atau 2 periode. Halo Loskot sekalian, kembali dalam acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya Cash. Selo, say it loud. Loskot sekalian, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Bung Fahmi Nugraha. Apa kabar, Bung? Nugroho. Berarti Wong Jawa? Bukan. Wong Palembang asli? Palembang asli, tapi karena papa itu bukan orang Palembang jadi hilang. Oh. Mama yang Palembang. Palembang. Okay. Bung, mungkin Bung bisa cerita latar belakang pendidikan, kemudian kegiatan intelektualnya sehari-hari. Dan mungkin sehingga Loskot di rumah bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan Bung. Ya. Dari mana? Dari SD ya? Atau langsung loncat aja ke? Dari S1 aja. S1 ya. Jadi saya itu kuliah di Fakultas Hukum itu di Unsri ya? Di Unsri itu angkatan 97. Wah. Ya. Waktu itu Fakultas Hukum tuh belum sebagai fakultas favorit ya mungkin ya. Karena dari resikal pertemanan saya itu nggak ada yang milih Fakultas Hukum waktu itu. Bung berarti IPA tuh IPS? IPA? Saya IPS. Oh IPS, sama berarti? Semuanya ke ekonomi semua waktu itu, zaman itu ya. Oh waktu itu yang favorit justru ekonomi ya? Favorit ekonomi dulu. Jadi saya tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin dibimbing oleh Tuhan mungkin ya. Saya isi Fakultas Hukum. Nggak ada yang ini, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ternyata benar kayaknya sini. Langsung lulus? Lulusnya agak lama itu, zaman dulu lama. Saya kuliah tuh 97, lulusnya 2003. Kemudian waktu itu dekannya berarti zaman Pak Dadio atau Pak KN? Pak peralihan Pak Abdul Aziz. Oh Pak Abdul Aziz ya. Daud Busroh. Pak Abu Daud ya? Pak Daud Busroh. Setelah itu baru Pak KN Sofian. Oh berarti ada 3 periode dekan ya? Iya betul. Dahsyat juga. Bung, ketika Bung ambil S1, apakah memang sudah memilih PK Tata Negara? Atau justru nanti di ujung justru kemudian tersesat tuh? Mengalir juga? Enggak, rencana waktu Tuhan. Itu saya cuma ngikuti alur ya. Katanya lebih gampang lulus itu masuk ke pidana. Masuk ke pidana ya? Jadi saya masuk pidana supaya cepat lulus. Ternyata lama juga lulusnya. Nggak jaminan ya? Nggak jaminan. Nah, saya juga bukan spesialisasi apa tadi, tata negara, bukan. Karena profesi saya sebagai advokat ya. Jadi advokat itu kan diharuskan menguasai seluruh lini ilmu hukum kan? Di setiap pengadilan ya. Pertama-tama yang paling mudah itu belajarnya saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau mau belajar hukum acara yang paling gampang itu di pengadilan agama. Gampang, pasti putus itu perkaranya. Baru nanti tahap yang lain masuk ke PN, ada 2 kan, kompresasi sama PMH. Di situ juga ada perselisihan partai politik dan macam-macam. Tapi yang minimal harus dikuasai minimal 2 itu dulu, kompresasi, PMH gitu. Lalu di PTUN, lalu di MK memang saya dulu pernah 2015 pernah. Tapi sebagai pihak terkait. Oh, pihak terkait.
Pihak terkaitnya konteksnya pada waktu itu PHPU. PHPU di Berarti apa? KPU, Bawaslu? Pihak terkaitnya. pihak terkait itu berarti Dari Bawaslu ya atau bukan, dari pihak terkait yang itu menang, yang menang. Yang menang ya. Nah, yang di Musirawas kalau Iya. nggak salah. Pihak terkait kan gampang. Yang susah itu pemohon. Pemohon karena bolanya di dia. Karena dia harus mendalilkan Betul. dan membuktikan gitu. Betul. Kalau pihak terkait kan hanya membantah gitu. Iya. Sama seperti gugatan biasa, penggugatnya yang lebih sulit Iya. daripada tergugat. Nah, Bung, kan Bung sudah punya cukup banyak pengalaman ya Insya Allah. di bidang sengketa pemilihan umum, Insya Allah. wabil khusus nih sengketa pilkada, Bung ya. Iya. Nah, mungkin Bung bisa jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan sengketa pemilihan, karena memang tema ini termasuk jarang kita bahas di podcast, sehingga bisa jadi Loskat yang ada di rumah bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, ya, pemahaman dari Bung. Silakan, Bung. Sengketa pemilihan itu kan ada dua prase berarti. Ya. Prase yang pertama adalah sengketa. Kalau sengketa itu saya sehari-hari saya juga memberikan mata kuliah hukum acara perdata ya. Ya. Jadi sengketa itu kalau kita tarik ke belakang kan berasal dari bahasa Latin yang mengandung contentiosa. Ya. Contentiosa itu kan artinya berhadapan atau bertikai, gitu kan? Berarti sengketa itu adalah harus ada orang yang bisa kita tarik sebagai pihak termohon. Yeah. Dalam hal ini kalau di MK termohon. Bahasanya itu. Yeah. Walaupun termohon itu bukan volunteer, Yeah. tapi itu berbentuk contentiosa, Yeah. gitu kan? Nah, lalu di situ juga mengandung konflik dalam sengketa itu, pasti mengandung konflik. Yeah. Baik konflik atas suatu objek maupun konflik atas suatu sudut pandang, apa nyebutnya, interpretasi ya, penafsiran gitu. Nah, kalau pemilihan itu adalah padanan kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang, Undang-Undang 10 nomor 2016 ya, dalam rangka frame-nya itu kepada pemilihan kepala daerah, provinsi, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara kalau mengacu ke pemilu, berarti dia pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota. Oh, jadi secara bahasa hukum automatically ada perbedaan ketika kita menggunakan istilah pemilihan dan pemilu ya. Betul. Itu aja cuman perbedaannya. Jadi kalau misalnya orang bilang pemilihan itu pasti mengacu pasti rujuknya ke pilkada ya. Pilkada. Nah, bahasa media pilkada. Kalau bahasa undang-undang pemilihan. Pemilihan. Kalau pemilu itu pasti yang di pusat ya. Ya, Pilpres dan DPR sampai ke bawah. DPRI, oke. Nah, kalau kita bicara juga tentang hukum acara MK itu kan dia menggunakan istilah pemohon ya, bukan permohonan ya, bukan gugatan. Bukan, ya? Sama seperti di PA. Di PA ya. Di PA itu kalau yang istri mengajukan gugatan itu disebut sorry. Kalau suami mengajukan permohonan ikrar talak ya, dia permohonan bentuknya. Tapi itu kan ada mengandung contentiosa tadi. Contentiosa tadi. Jadi cuman namanya saja permohonan tapi di dalamnya mengandung sengketa gitu. Soalnya ketika diksi permohonan itu digunakan kan biasanya kan orang mengatakan itu menunjukkan bahwa aspek publiknya itu yang lebih menonjol ya dibanding aspek private-nya kan, karena apa yang diputuskan oleh hukum acara MK itu kan demi kepentingan publik ya, bukan demi kepentingan personal individual. Oh iya, dia ini erga omnes. Erga omnes. Erga omnes. Jadi putusan itu mengikat seluruh dimensi alam. Kayak gitu. Agak berat ini. Seluruh dimensi, baik masyarakat, lembaga, instansi segala macam. Kalau putusan yang di bawah MK itu kan mengikat hanya kepada para subjeknya. Nah sekarang mungkin kita bisa sedikit mempertajam nih, kira-kira apa perbedaan yang signifikan antara sengketa pemilihan dan sengketa pemilu? Kalau substansinya sama ya, kalau saya boleh berpendapat ya,
Cuman istilahnya aja yang beda-beda. Oh. Kalau proses sebelum ke MK namanya upaya administratif sama. Tapi waktu proses persidangan di Bawaslu dia beda istilahnya. Kalau di pemilihan itu pakai istilah musyawarah tertutup, ya. Kalau di pemilu dia pakai istilah mediasi. Oh. Nah, setelah musyawarah tertutup dan mediasi gagal misalnya, lanjut ke acara berikutnya, musyawarah terbuka itu sidang seperti biasa. Kalau di pemilu ya, itu disebut adjudikasi namanya. Adjudikasi. Proses hukum acaranya sama seperti hukum acara yang biasa. Pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik nggak ada ya, karena dia harus cepat. Speedy trial dari Bawaslu sampai ke MK. Pembuktian, surat saksi ahli, gitu-gitu. Lalu ada putusan. Kalau di pemilihan dia upaya hukumnya itu adalah ke PT Tun, langsung, dan juga langsung sidang seperti biasa. Nah, di PT Tun dia sidang seperti biasa, sidang manual. Kalau kita selama ini kalau banding kan kita banding, memori banding, tinggal nunggu putusan. Nah, kalau di PT Tun sengketa pemilihan dia sidang seperti biasa. Nah, seperti di PTWN tingkat pertama gitu. Lalu dia upaya hukumnya lagi kasasi ke Mahkamah Agung, baru boleh ke MK. Nah, kalau pemilihan dia hanya di PTUN. PTUN hanya mempertimbangkan upaya terakhir saja ya. Nah, upaya terakhir di PTUN, baru ke MK. Jadi MK itu selalu ngomong gini, kalau misalnya ada masalah selesaikan dulu di bawah. Dia tidak mau ujuk-ujuk langsung datang ke dia. Biasanya kena dismisal. Untuk menunjukkan wibawa MK tadi gitu ya, karena putusnya bersifat final and binding tadi ya. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Apa tuh? Nah, namun ada beberapa putusan MK terkadang menyimpangi hal itu. Kalau MK yakin ada kejadian khusus kalau di pemilihan. Kalau di pemilu ada TSM gitu. Terstruktur, sistematis, masif gitu. Bahasanya gitu. Kalau di pemilihan dia pakai bahasanya tuh tadi kejadian khusus. Kalau di pemilu dia TSM. Bukti keyakinan hakim bahwa telah terjadi kejadian khusus itu apakah mungkin karena pemberitaan media yang signifikan basisnya itu sehingga bisa diadakan pengecualian oleh MK? Gini, saya kira kalau MK itu dia nggak terpengaruh dengan media, dengan hal yang di luar itu ya. Jadi kalau di MK itu seluruh permohonan itu bersama dengan dalil itu harus ada lampiran buktinya. Oh, berarti dari based on dokumen yang kita lampirkan itu ya? Dari dokumen. Saya juga agak kaget ya, itu perkara itu ada 309, semuanya dibaca itu secara detail. Itu kenegarawanan dari hakim MK itu. Iya, betul. Padahal orangnya cuma 9 tuh. 9. Saya bingung gimana cara mereka membagi itu. Karena harus disaring kan, harus cepat disaring, diseleksi, dismisal, jadi nanti tinggal sedikit. Nah, Bung, untuk konteks pilkada saya lebih fasih bilangnya pilkada nih. Boleh. Karena udah biasa baca media. Boleh. Pemilihan pilkada sama aja. Nah, untuk konteks pilkada di Sumsel ya, kan kita sudah punya sejarah pilkada langsung ya, udah berapa kali pilkada gitu kan. Dan terakhir ini pilkada 2024 ya, pilkada 2025 ya. 2024. Pilkada 2024 ini saya baca itu ada beberapa yang kemudian mengajukan sengketa ya di Mahkamah Konstitusi. Banyak. Yang di Sumsel apa di Indonesia? Di Sumsel. Di Sumsel ya. Bung melihat fenomena itu bagaimana? Begini. Jadi ketika MK itu lebih mempermudah masalah legal standing ya, ambang batas itu. Kan kemarin-kemarin kan ambang batas itu memang diperketat. Jadi kalau misalnya di kabupaten yang dukungan parpol segala macam ya. Bukan. Ambang batas itu selisih suara. Kan MK kan hasil. Oh, oke. Jadi MK itu kan memeriksa yang hasil. Jadi kalau hasilnya itu jarak terlalu jauh. Kita bicara pas sudah sengketanya ini ya? Iya. Oke.
Nah, kalau jaraknya terlalu jauh, maka MK nggak mau periksa. Oke. Ya. Suaranya terlalu jauh. Ya. Tapi kalau masuk ambang batas, nah baru dia lolos, misal. Nah, tapi fenomena ini mulai ke sini MK nggak lagi seperti itu. Jadi merubah pendekatan ya. Merubah. Jadi MK itu sekarang lebih sebagai mahkamah substansi. Nah, asal substansinya itu meyakinkan mahkamah untuk diperiksa kebenarannya. Berarti tergantung dari bagaimana pemohon mendesain, mendalilkan permohonan tadi ya. Iya, betul. Kalau mahkamah yakin lolos dismisal, mudah-mudahan. Pasti diterima ya. Mudah-mudahan. Berpotensi. Mudah-mudahan. Ya, ini termasuk lawyer yang humble ini. Iya, berpotensi itu. Nah, dalam konteks Sumsel kan kita ada beberapa sengketa lah ya. Ada 8 apa 9. Oh, dari total 11 kabupaten kota ya? Enggak, 11 permohonan. Oh, 11 permohonan yang diterima 8. Ada 8 kabupaten kota yang mengajukan. Iya. Palembang, Pagar Alam, OI, Oku Selatan, Oku. Oh, OI mengajukan ya? Iya. Menarik juga. 4 Lawang, Banyuasin. Morenim enggak ya? Morenim ya? 8. Satu lagi ya? Apa satu lagi? 8 ya berarti? Morenim, Lahat yang 9 berarti. Iya, yang satunya lagi itu kan ada 3. Iya, 9. Jadi kenapa 11? Ada yang double. Oh. Misalnya satu kabupaten ada 2 permohonan. Oh, ada 2 permohonan. Kan subjeknya itu boleh paslon, boleh pemantau. Sejauh ini apakah selalu paslon yang mengajukan permohonan atau ada dari pemantau di Sumsel sepengetahuan Bung? Ya, bukan paslon. Kalau pemantau ada 1 kalau salah di 4 Lawang. Oh, pemantau 1. Yang bukan paslon 1 juga. Ada 1. Jadi apa kira-kira kalau bacaan Bung kalau kemudian yang mengajukan dalil permohonan itu adalah pemantau, dalilnya itu apa kira-kira yang bisa Bung? Kalau saya lihat itu mengenai penggelembungan dan pengurang suara, gitu ya. Jadi kalau pemantau itu dia hanya bisa menjadi legal standing kalau di suatu kabupaten atau kota itu melawan kota kosong. Baru pemantau bisa memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Oh, dan di 4 Lawang melawan kota kosong ya? Hanya di 4 Lawang atau di 4 lain? Ada nggak 4 lain? Nah, pemantau itu berhak memiliki legal standing. Pemantau ini bisa dalam konteks warga negara atau dalam bentuk badan hukum? Dia kalau nggak salah harus badan hukum. Harus badan hukum ya? Harus terdaftar di KPU. Gitu. Harus terakreditasi kalau bahasa itu. Jadi KPU memberikan akreditasi dulu. Makanya yang memantau yang di 4 Lawang kan dismisal di NU oleh MK karena menurut MK belum terakreditasi oleh KPU. Makanya didismisal ya. Dismisal. Berarti yang di 4 Lawang itu kemarin berarti bukan lewat jalur ini ya, lewat jalur apa? Pemantau ya, yang jalur pemantau. Dari jalur pemantau ya. Karena pengadilan nggak boleh nolak perkara kan, daftar ya tetap diterima. Tapi nanti di dismisal itu proses ayakan kalau saya bilang. Diperbaiki ya. Seleksi nggak seleksi? Diseleksi itu. Maksudnya gimana itu? Diseleksi itu berarti dia nggak lolos. NU namanya proses dismisal itu kan. Itu proses seleksi. Tapi kalau udah lewat situ berarti mahkamah itu akan periksa substansinya atau pokok perkaranya. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi sengketa pilkada ini secara tahapan terdiri dari berapa tahap, Bung? Sengketa pilkada itu kalau dari awal ya, kadang saya lebih suka milih tahap awal ya. Tahap awal. Tapi kadang-kadang di alam bawah sadar ini bilang di tahap bawah gitu. Nggak apa ya? Kadang mulai dari bawah ya. Oke. Nah, tadi sengketa pemilihan, sengketa yang terjadi antar peserta, yang kedua antara peserta dan penyelenggara, ya. Dalam hal ini kalau dia pilkada ya penyelenggara pilkada gitu.
KPU, Bawaslu dan DKPP gitu ya. Iya. Nah, ketika salah satu bakal calon atau paslon itu yang merasa kepentingan dirugikan oleh satu objek, dalam hal ini misalnya berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU, maka dia bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu. Ya, baik Bawaslu provinsi, Bawaslu kota dan Bawaslu kabupaten gitu. Tadi mekanismenya tadi musyawarah terbuka, tertutup gitu ya, putusan segala macam. Kalau udah puas nanti ke PT Tun, lalu ke kasasi, nah terakhir baru ke MK. Nah begitu kalau proses runutan itunya. Di bawahnya itu di ya. Bawahnya. Oke, sekarang naik nih. Ya sekarang naik. Nah tapi ada satu ini, Bung Alip, yang menurut saya agak menarik ya dibicarakan. Bengkulu Selatan itu dia nggak lewati proses dari awal, garis miring bawah gitu. Karena tadi mungkin ada kata Bung tadi, ada pertimbangan hakim tadi ya. Dia nggak ikut proses itu, langsung ke MK, tapi lolos. Ambang batasnya memang terpenuhi. Tapi kan yang didalilkan dalam permohonan itu adalah mengenai periodisasi juga. Periodisasi masa jabatan itu tidak masuk ke situ dari bawah, tapi di MK itu lolos, misal. Jadi di MK ini selain daripada kejadian khusus yang mirip TSM tadi, pengelembungan, money politik dan pengerahan aparat gitu ya, yang struktur itu. Di MK juga mengenai syarat pencalonan. Ada 4 yang setidaknya saya ketahui, ada 4. Ada orang bilang ada 10 malah. Lebih banyak lagi itemnya ya. Ya, mengenai syarat pencalonan. Yang dianggap tidak sah gitu, menjadi calon atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu di MK lolos semua. Dilolosin. Pasca putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang memberikan makna lebih dalam ke pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang Pemilihan 10/2016. Tentang apa itu, Bung? Tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan. Oke. Jadi bunyinya gini, pasal 7 itu bunyinya gini. Pasal 7, kepala belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah selama 2 periode. Itulah kira-kira. Selama 2 kali masa jabatan yang sama untuk calon kepala daerah. Kalau di breakdown kepala daerah itu artinya gini: gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil. Saya singkat menjadi kepala daerah aja. Kepala daerah, Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, jadi itu syarat pencalonan. Nggak boleh 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali, nah itu. Orang minta maknai. Bagaimana kalau misalnya yang tidak normal? Nah, kalau kita merujuk ke 162 kan yang normal. Tidak normal itu yang bagaimana konteksnya? Tidak normal itu misalnya gini. Misalnya saya bupati. Jangan saya. Ini aja si A bupati. Si A ini tersandung masalah hukum misalnya. Dia bupati dan tersandung masalah hukum gitu ya. Jadi istilahnya itu diberhentikan sementara. Ya. Untuk periode pertama dia ini. Iya, baik periode pertama maupun periode kedua. Ini contoh. Cara menghitung satu periode. Jadi ketika ada masalah berhenti sementara, ya, bagaimana cara menghitungnya? Apakah ada stopnya itu setelah misalnya ada wakil bupati yang menjadi pejabat sementara itu ditunjuk oleh Mendagri. Apakah stopnya di situ? Apakah stopnya ketika ada putusan pengadilan yang inkrah? Ya. Ataukah dia stop datang dari surat pemberhentian Kemendagri tadi tetap ada 2 tuh, pemberian sementara dan pemberian tetap. Ataukah dia berhenti pada saat diregister sebagai terdakwa? Itu bunyinya gitu di pasal 83 itu. 83 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Pemda itu. Nah, jadi banyak yang minta uji pasal 7 itu. MK selalu berkembing bahwa dalam secara implisit ya, untuk menghitung masa jabatan yang nggak normal itu belum ada. Tapi dia sudah memberikan petunjuk, begini cara menghitungnya. Nah, silakan nanti legislatif yang bikin gitu. Jadi menurut MK
Ini ada dua penafsiran ini, Bung. Ya. Karena saya nggak boleh melegitimasi satu, karena belum ada putusan ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu ada yang beranggapan bahwa ketika pejabat sementara ditunjuk oleh Mendagri menjadi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan bupati, maka sejak itulah masa jabatan definitifnya jalan. Gitu ya. Nah, ketika masa jabatan ini jalan, berarti masa jabatan bupati definitif yang asli itu harus stop. Dalam konteks menghitung masa jabatannya doang gitu. Kalau yang lain-lain tetap jalan. Saya bilang gini, berarti bumi tetap berjalan pada sumbunya gitu ya. Misalnya ini tetap berjalan, planet tetap berjalan mengelilingi matahari gitu-gitu. Misal masalah gaji tetap dibayar, gitu kan. Tapi dalam konteks menghitung masa jabatan, MK telah memberikan rumusan. Begini cara menghitungnya. Ketika terakhir dia bilang lagi di putusan 129/2004 terakhir. Dia bilang gini MK. Saya merujuk ke atas dulu ya. Putusan MK nomor 2 tahun 2009. Satu periode adalah ketika You telah menjalani masa jabatan 2,5 tahun atau lebih. Itu satu periode. Lagi ada orang ngajukan lagi 67 tahun 2009. 2020, sorry. Sama MK. Kan saya udah bilang waktu itu. Jangan ngelah, kira-kira gitu ya. Satu periode adalah gitu. Nah, terakhir itu nomor 2 tahun 2023. Nah, itu yang menurut saya putusan yang fenomenal yang mengubah keadaan politik yang sekarang ini. Dia bilang satu periode 2,5 tahun atau lebih dan tidak membedakan baik dia pejabat definitif maupun penjabat sementara. Nah, gitu bunyinya. Lalu di putusan 129 MK bilang lagi pejabat sementara itu adalah masa jabatan yang dihitung sejak dia melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai bupati secara real atau faktual, gitu. Bukan sejak pelantikan. Nah, gitu ya. Jadi ini Bung, ada lagi yang aneh nih Bung. Saya kadang-kadang geli-geli juga nih lihat. Jadi ada pasal 19 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2024. Ya, bunyinya gini. Kepala daerah dihitung masa jabatannya sejak pelantikan. Nah, itu stop. Bunyinya gitu aja. Kalau kita merujuk ke pasal 162 itu kan jelas. 162 undang-undang apa? Pemilihan dan pasal 60 undang-undang Pemda atau undang-undang administrasi pemerintahan, dia jelas ngomong bahwa masa jabatan kepala daerah itu yang memegang jabatan selama 5 tahun dihitung sejak pelantikan. Artinya pelantikan ini adalah miliknya bupati yang terpilih secara demokrasi. Ya, bukan dari warisan. Nah, kenapa muncul pasal 19 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2024? Nah, ini harus detail ini, harus teliti. Dia keluar tahun 2024 keluarnya. Sementara putusan MK tadi keluar tahun 2023. Ya. Kepala daerah dihitung sejak pelantikan. Nah, jadi gara-gara ada putusan MK nomor 3 tahun 2023, ada banyak wakil kepala daerah yang punya bupatinya itu berhenti sementara. Itu ketar-ketir takut nggak bisa ikut pilkada karena dikategorin satu periode atau 2 periode. Ya, gitu. Makanya muncul pasal ini. Saya nggak tahu ini. Kalau saya bilang ya, saya taruh hipotesis di atas kepala saya ini adalah pasal selundupan untuk mengacaukan ini. Jadi kepala daerah yang berpotensi nggak bisa ikut, sekarang ikut semua. Sekarang kan diuji semua ini, dan lolos semua di semisal yang menguji itu. Nah, itu subjeknya wakil kepala daerah. Nah, khusus 48 beda lagi. 48 bukan wakil kepala daerah, tapi kepala daerah langsung ya. Kebalikannya, implikasinya aja. Kalau MK memberikan rumusan bagi pejabat sementara, kalau di 48 hanya pakai istilah konsekuensi atau implikasi. Kan rumusnya itu gitu. MK memberikan cara menghitung masa jabatan pejabat sementara. Nah,
berkonsekuensi atau berimplikasi kepada cara menghitung masa jabatan bupati definitif sebelumnya, pasti itu. Iya. Nah itu, jadi kalau saya boleh berpandangan gini, pasal 19 huruf E PKPU 8 itu akan dengan sendirinya itu apa nyebutnya, tidak berlaku atau apa. Iya. Tapi sudah pernah diuji juga itu di MA. Berarti peluang dalam konteks, karena kita bicara yang Sumsel ya, untuk pilkada di 4 Lawang itu akan terjadi dinamika yang lebih lanjut sangat besar ya. Ya, harapan publik emang gitu. Karena negara juga harapannya kalau mau pilkada itu jangan ada kota kosong lah gitu. Jadi negara juga memberikan amanat supaya kontestan itu lebih banyak, jangan hanya lawan kota kosong gitu. Dan lebih kompetitif jadi ya. Lebih kompetitif, jadi banyak pilihan. Iya. Nah, 4 Lawang dan yang lain sedang menunggu itu. Oke, Bung. Dari Bung sendiri dalam konteks misalnya apa yang sudah kita bahas tadi ya, misalnya dari rangkaian sidang di MK, kemudian ada hal-hal khusus yang kemudian membuat kita jadi lebih mengerti gitu ya, bahwa kadang-kadang ada permainan politik juga yang mengubah lanskap pertandingan pemilihan ya atau pilkada ini kan, sehingga kita sebagai warga negara ini kadang terkaget-kaget juga gitu kan. Bung melihat fenomena ini ya, intervensi politik terhadap proses ya, meskipun ini pilkada ini juga kan kita sebut sebagai proses politik sebetulnya. Betul. Apakah itu masih terbilang fair enough, atau justru sebenarnya kalau sudah mau bertanding harapannya peraturan jangan berubah? Iya. Jadi begini, pilkada yang kali ini aturan mainnya itu diubah. Aturan mainnya. Dan last minute semua itu? Iya, diubah di last minute. Betul. Dirubah karena ada kekuatan politik yang besar ya menurut saya ya, supaya para kandidatnya atau yang diusungnya itu masuk gitu, bisa masuk gelanggang gitu ya. Langgang. Harusnya nggak boleh tapi masuk. Makanya yang sekarang diuji banyak. Sekarang yang lolos ini kan kira-kira masalahnya seperti itu. Ini menurut Bung petanda apa ini? Bacaan Bung sebagai seorang praktisi, akademisi. Ya berarti kalau saya dari sisi itu ada degradasi moral dan etik. MK sebagai penjaga konstitusi, konsisten, ya, dan konsekuen, dan MK paham akan hal itu. Makanya dia kasih tahu lah di dalam putusan. Kalau kita baca lebih telisik dan lebih dalam ya. MK itu seperti mau ngomong, hei legislatif, bikin ini ada yang ada masa jabatan yang nggak normal, lu bikin gitu. Justru lu yang harusnya kerja gitu kan. Iya. Jangan bola jadi kasih ke gua. Iya, gitu. Jadi itu MK itu yang sebagai penjaga terakhir menurut saya. The Guardian of Constitution gitu. Betul. Bung, apakah Bung masih menyimpan optimisme terhadap 9 hakim MK sekarang, dikaitkan dengan apa yang sudah terjadi pada perhelatan pilkada kita belakangan ini? Kalau saya masih optimis ya, sangat optimis. Kalau bukan MK ya siapa lagi? Mau kemana lagi kita? Kita nggak tahu lagi. Ini kan tergantung pemimpin ya, menurut saya. Kalau presidennya itu lebih mengerti ke yudikatif, ke ekonomi, ke mana, itu enak negara ini. Betul. Saya gitu. Orang juga mau dari luar kan kepastian hukumnya
mau ngeluarin uang kan jadi ini. Iya. Gampang, kepastian hukumnya jelas kan. Salah satu tanda-tanda mau negara mau maju kan gitu. Iya. Kalau nggak gitu ya susah. Oke Bung, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir, mungkin Bung ada pesan khusus yang perlu disampaikan ke Lost Squad kita di rumah sehingga lebih termotivasi lagi untuk melek isu hukum. Silakan. Kalau saya buat mungkin para mahasiswa gitu ya. Mahasiswa Lost Squad. Mahasiswa Lost Squad gitu ya. Yeah. Agar lebih banyak baca putusan Yeah. pengadilan. Terutama yang terbaru ya. Yang terbaru. Nanti kalau sering-sering baca putusan, nanti nalarnya akan jalan. Nalar hukumnya ya. Nalar hukumnya akan aktif gitu. Aktif dan jalan ya. Ketemu gitunya. Dan biasanya kalau bingung nyari judul skripsi, ya baca putusan itu. Oh, pasti dapat inspirasi. Pasti dapat. Kadang-kadang saya sering ketawa geli-geli lah lihat misalnya ada debat-debat masalah ini kan, masalah periodisasi, masalah ini, masalah apalah pokoknya. Iya. Saya ketawa dalam hati aja kan. Wah, lucu ini. Jadi lucu, ada pasal itu 19 huruf E, orang semua sudah tahu pasti. Iya. Pasal 19 huruf E itu kan nggak boleh ditafsirkan untuk pejabat sementara. Iya. Jadi gini, pejabat sementara itu Bung Ali, dia kan misalnya menjadi PLT itu ada masanya. Iya. Nah, misalnya contoh ini, yang putusan nomor 2 tahun 2023 itu kan diajukan oleh wakil bupati. Dia menjadi PLT 10 bulan, menjadi bupati definitif, dilantik 2 tahun. Oke. Nah, dilantik. Iya. Nah, jadi dia minta pergi ke MK, tolong hitung saya 10 bulan atau 2 tahun. Jangan nanti saya dihitung 2 tahun 10 bulan. Saya berpotensi dianggap 1 periode. Nah, dia sudah 1 periode sebelumnya gitu. Nah. MK ngomong, wah nggak gitu cara ngitungnya. Kalau you ngitungnya dari pelantikan, you bisa atur-atur. Saya misalnya, saya bisa atur. Saya nggak mau dilantik aja terus. Iya. Atau tinggal 2 bulan lagi baru dilantik. Iya. Biar dihitung 2 bulan gitu. Nggak boleh, nggak fair. Nah, MK udah kasih tanda gitu. Yang nggak normal. Ya, tapi normanya kan belum ada di situ. Jadi seluruh pengujian mengenai hal ini kan dia tolak semuanya. Tapi kan pertimbangan itu menjadi rujukan. Ya nggak ada yang kabul. Karena pasalnya nggak ada. Makanya dia tolak. Tapi dalam pertimbangannya itu kan. Iya, betul. Gitu kira-kira. Banyak orang bilang pertimbangan itu nggak bisa dipakai. Pertimbangan itu adalah sinarnya itu, cahayanya. Betul. Gitu kan kira-kira. Baik, Lost Squad sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Ya. Bung Fahmi, mudah-mudahan kita bisa punya momen lagi untuk duduk bareng, ngobrol bareng tentang topik-topik yang lain yang lebih hangat, lebih aktual. Kurang lama ini waktunya. Nggak kerasa ini udah mau sudah setengah jam lewat ini. Oh gitu. Oh. Oke, Lost Squad sekalian, jangan lupa untuk follow channel YouTube kita FH Unsri TV, di subscribe, like, comment, and share. Pantengin terus channel YouTube kita. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat didapatkan dari channel YouTube tersebut. Saya Alif dan Pratama sebagai host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya Keselo. Say.